siang Bu Indri. Selamat siang Bu Pipit. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ngajarnya tadi gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Oke Bu Indri, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, ternyata Bu Indri pengen ketemu untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran yang dialami Bu Indri di dalam kelas. Ya coba apa sih yang ingin Bu Indri share atau ingin Bu Indri sampaikan ke saya terkait dengan hal tersebut Bu Indri? Ya, terima kasih Bu Pipit. Di sini lebih ke keluh kesah. Saya ingin menceritakan sedikit, berbagi cerita kepada Bu Pipit tentang keluh kesah dari tugas. Ya mungkin baru ini pertama kali saya mengajar tugas satu. Ya mungkin agak kesulitan, mungkin nggak bisa. Masalah anak-anak kelas 1 mungkin memang menyenangkan sekali mengajar kelas 1, cuma ada beberapa kendala. Ya tentu masalah anak-anak ada yang nggak bisa menulis, nggak bisa membaca, terus ada yang waktunya menulis itu selalu nggak mau, ya mungkin seperti itu misalnya. Selain tidak bisa menulis dan membaca, kira-kira kalau dalam pembelajaran mungkin Kalau dalam pembelajaran itu anak-anak itu lebih sulit untuk dikondisikan ya Bu ya. Pasti rame, ngomong sendiri saat pembelajaran, nah di situ. oke. Jadi yang pertama adalah tentang masih adanya siswa yang belum bisa membaca dan menulis. Kemudian yang kedua, jadi sulit mengondisikan bagi fokusnya anak-anak ya, Indri ya, tidak fokus ketika pembelajaran. Nah, Bu Indri, nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, berarti yang ingin Bu Indri cari dari solusi yang ingin Bu Indri cari dari pembahasan kita hari ini apa Bu Indri? Ya mungkin apa ya, lebih memperbaiki pembelajaran dari diri ya. Jadi untuk memperbaiki pembelajaran, solusi bagaimana agar anak-anak bisa fokus, bisa semangat belajar. jadi tujuannya adalah supaya anak-anak lebih fokus dan bagaimana sih biar bisa menulis dan membaca gitu. Iya. Jadi ada dua. Harapannya Bu Indri nanti bagaimana tingkat progresnya anak-anak nanti? Saya ingin Kalau dari 1 sampai 10 inginnya Bu Indri nanti di angka, kalau sekarang di angka berapa Bu Indri anak untuk fokus dan juga membacanya Bu Indri? Mungkin berapa ya? 70%. Oh 70, oke. Di angka 7 ya, sampai 10 ya. Kalau untuk fokusnya? Fokusnya lebih banyak yang fokus ya, cuma ada beberapa yang sulit sekali. Kisaran 8. Jadi Bu Indri ingin meningkatkan ke berapa, dari 1 sampai 10 ya? 10. Oke, 10, oke ya. Jadi maksimal ya? Iya. Ya, oke. Kalau bisa keinginannya sih seperti itu. Oke, dari yang sudah selama ini tadi Bu Indri sampaikan, selama ini tuh kalau misalnya anak-anak menulis dan membaca itu seperti apa Bu Indri? Kalau ketika kita belajar? Oh ya, biasanya itu saya itu memberikan penjelasan dulu. Nah, di situ kesulitannya kadang-kadang anak-anak kalau diberi penjelasan itu kan suka nggak kondusif ya. Terus tiap hari itu pasti saya suruh membaca setelah pembelajaran, pasti habis menulis ke depan terus membaca. Oke. Biasanya. Selama ini kalau misalnya Bu Indri bisa tahu kan tadi katanya ada beberapa anak yang tidak bisa membaca, Ya. kemudian yang bisa membaca. Cara Bu Indri selama ini bagaimana untuk mengevaluasi anak tersebut? Ya. Bahwasanya oh ini bisa membaca, oh ini tidak. Cara Bu Indri selama ini seperti apa? Biasanya tuh saya kasih huruf-huruf angka di papan, saya tunjuk ini apa namanya, ini bacanya apa gitu. Nah, yang nggak bisa baca kan pastinya diam aja, nggak tahu. Nah, di situ saya bisa membedakan. Setelah itu yang tidak bisa membaca itu biasanya pembelajarannya agak berbeda begitu. Karena kan kalau yang lain dikasih tugas itu bisa menyelesaikan, lah yang nggak bisa membaca itu biasanya lebih mudah, saya suruh membaca huruf-huruf saja. Oke, berarti
selama ini sudah dilakukan perbedaan untuk penanganannya ya Bu Indri ya? Iya sih, tapi ya Tapi kenapa Bu Indri? ya kurang maksimal. Oke, jadi sudah dilakukan perbedaan penanganan tapi kurang Iya. maksimal begitu ya. Oke, kemudian kalau tadi saya menangkap bahwa dikasih huruf, kemudian ada disuruh membaca. Terus antusiasme dari siswa tersebut bagaimana Bu? Ya ada beberapa siswa yang antusias, terus ada beberapa yang memang apa ya, mungkin lebih ngobrol sama temannya, ya nggak fokus. Oke, jadi tadi karena dia nggak bisa nulis, karena nggak fokus sehingga dia tidak mendengarkan dan akhirnya tidak melakukan tugas begitu Bu. Iya. Nah, kalau selama ini ketika tidak fokusnya itu ketika kegiatan apa Bu Indriana? Yang sering nggak fokus itu ketika kegiatan saya memberi penjelasan. Nah, Oke. itu mungkin anak-anak kurang suka mungkin ya belajar yang seperti itu, Nah, kurang menarik. Menurut Bu Indri tadi bilang kalau selama menjelaskan itu menurut Bu Indri tidak menarik lah. Menurut Bu Indri kira-kira kalau pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa? Mungkin ya keinginan saya itu mungkin awalnya dikasih SOP dulu mungkin ya, harusnya ya supaya anak-anak itu bisa bersemangat dulu belajarnya. Terus setelah itu mungkin pembelajaran yang harusnya saya berikan itu seperti bermain sambil belajar, mungkin seperti itulah. Di sini saya berpikir saya kan masih pertama kali nih, Iya. bagaimana ya cara nangani kelas 1 ini kok seperti ini gitu kan. Akhirnya saya punya keinginan ya seperti itu. Barangkali bermain sambil belajar. ya mungkin dengan seperti itu. Jadi untuk siswa fokus berarti Bu Indri punya rencana yang pertama adalah speaking tadi ya. Kemudian bermain sambil belajar. Kemudian untuk yang siswa yang masih tidak bisa membaca tadi Bu Indri bisa menulis. Kan Bu Indri sudah pernah melakukan penanganan yang berbeda. Nah, tapi kurang maksimal. Nah, apa yang akan Bu Indri lakukan untuk memaksimalkan itu Bu Indri? Ya, begini, anaknya itu memang cenderung tidak mau menulis ya. Faktornya itu karena dia memang belum bisa membaca ya. Oke. Pernah saya coba, saya dampingi sendiri, anak-anak sudah pulang. Saya dampingi, saya suruh nulis huruf mudah-mudah gitu aja. Dan anaknya nggak pernah nangis juga. Ya karena mungkin dia memang nggak suka menulis. Kalau saya paham itu dia nggak suka menulis. Saya tanya juga anaknya itu, kenapa kok nggak suka menulis? Nggak suka menulis. Pokoknya kalau waktunya menulis itu dia pasti nggak mau gitu loh. Akhirnya saya juga sekarang masih berpikir bagaimana caranya agar anak ini mau menulis. Ya mungkin saya kasih apa ya, biasanya tuh saya tuliskan di bukunya, saya tuliskan, terus habis itu saya bacakan, ini tuh pertanyaannya seperti ini, jawabannya bagaimana. Jadi anaknya itu tinggal jawab, terus baru itu saya suruh nulis jawabannya. Oke. Berarti kan selama ini Bu Indri tuliskan tapi anaknya bisa menjawab. Bisa. Oke, nah berarti kalau melihat hal seperti itu kira-kira apa yang akan Bu Indri lakukan dengan Bu Indri kan sudah menganalisis bahwasanya oh anaknya ini mungkin tidak suka menulis. Nah, apa tindakan Bu Indri ke depannya supaya anak ini bisa tetap memenuhi target pembelajaran, memenuhi tujuan pembelajaran yang sudah Bu Indri susun, kemudian tapi tetap kita bisa memenuhi kebutuhannya itu tadi. Mungkin dengan cara soalnya itu lebih ke lembar kerja gitu. Saya akan buatkan lembar kerja berupa gambar-gambar. Mungkin nanti awalnya tak kasih titik-titik menebali gitu aja dulu. Nanti selanjutnya kalau misalnya itu sudah bisa dilaksanakan dia, mungkin kita lebih kita tingkatkan kayak titik-titiknya dibilangi. Mungkin ini gambar apa ditulis, mungkin gambar singa coba ditulis. Mungkin seperti itu. Jadi lebih diberi gambar begitu ya Bu? Iya, gambar karena dia lebih suka dengan pokoknya nggak suka menulis, tapi kalau dikasih soal
kayak mencocokkan tarik-tarik gitu, Oh, dia suka. oke. Jadi lebih kepada visualnya ya, Iya. abstrak begitu ya Bu Indri. Oke. Kemudian untuk yang tidak bisa membaca tadi Bu Indri, yang masih tidak bisa membaca tadi kan sudah diberikan penanganan yang berbeda ya, diberikan huruf. Nah katanya Bu Indri belum maksimal. Kira-kira rencana Bu Indri selanjutnya apa untuk memaksimalkan hal tersebut? Tetap Metodenya setiap hari itu saya suruh membaca. Ya mungkin seperti itu dulu. jadi diminta untuk membaca, didampingi membaca setiap hari Iya. ya. Di rumah juga tetap saya suruh membaca. Bu Indri, kira-kira kapan Bu Indri akan melaksanakan yang sudah Bu Indri jalankan tadi seperti ada ice breaking, kemudian bermain sambil belajar, kemudian membuat apa ya soal dalam bentuk gambar, dalam bentuk garis, kemudian mendampingi siswa membaca setiap hari itu kira-kira kapan bisa dilaksanakan? Sebenarnya itu keinginan saya secepatnya. Insya Allah ini kebetulan 1 minggu ini kan sedang ada apa sumatif, Iya. sumatif tengah semester ya Bu. Insya Allah mulai setelah sumatif minggu depan Insya Allah akan saya lakukan. Oke. Kira-kira ada nggak Bu Indri nanti rekan atau guru yang membantu Bu Indri untuk apa ya memaksimalkan rencana Bu Indri ini? Tentu ada. Rekan itu Bukus. Kebetulan Bukus ngajar di kelas 1 juga. Jadi rekan guru kelas 1 ya Bu Iya. Indri ya. Oke, baik Bu Indri, dan yang sudah kita bicarakan hari ini kan banyak sekali ternyata masalahnya Bu Indri. Iya. Kemudian Bu Indri juga sudah menemukan beberapa cara strategi untuk memecahkan solusi, memecahkan masalahnya Bu Indri tadi. Nah, apa kira-kira yang bisa Bu Indri ambil dari pembicaraan kita pada siang hari ini Bu Indri? Ya semoga apa ya ini kan intinya tentang masalah-masalah Iya. yang ada di pembelajaran saya. Terus Caranya Bu Indri apa saja dari Bu Indri? iya semoga saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi dengan adanya itu tadi yang pertama SPI, terus apa bermain sambil belajar itu tadi supaya bisa mengaktifkan fokus siswa. Iya. Kemudian yang tidak bisa Ya, menulis yang tadi. tidak bisa menulis apa saya beri apa LKPD yang berupa gambar-gambar seperti itu. Oke, jadi rencananya tadi banyak sekali ya Bu Indri dan secepatnya akan dilaksanakan. Oke, baik Bu Indri, saya kira juga sudah cukup untuk bicara kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah Bu Indri rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan bisa memenuhi targetnya Bu Indri tadi ya, 10 ya Bu Indri ya. Dan semoga Iya. fokus anak-anak juga semakin bertambah dan bisa membaca dan menulis begitu ya Bu Indri ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Indri, sukses selalu dan juga sehat selalu Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini yang memimpin doa siapa? Faiz. Ayo Faiz dipimpin doa ke depan.
Ya, ya. Terus sweet 1, 2, 3. Berapa? Ya, oke, boleh duduk. Kasih tepuk tangan. Nah, sekarang ganti belakangnya. Siapa? Faiz sama Dira. Ayo. 1, 2, 3. Sweet 1, 2, 3. Berapa? 3. Ya, Faiz 3. Ayo, duduk. Sekarang gantian. Ganti siapa? Ada sama Alvin. Ayo, bareng ya. 1, 2, 3. Ayo, Sweet. Berapa? Oke, duduk. Kembali. Nah, sekarang semuanya boleh duduk kembali. Nah, itu tadi permainan mengenai apa? Penjuru
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri, selamat siang. Selamat siang Bu Pipi. Gimana ngajarnya tadi, Bu Indri? Alhamdulillah lancar. Ada hal-hal yang unik nggak dari anak hari ini? Oh, tentu ada setiap hari. Setiap hari ada ya. Iya. Masih dengan anak yang sama atau Iya. yang berbeda? Sama. Masih sama Iya, ya. masih Oke. sama. Semoga besok bisa lebih baik lagi ya semuanya tadi. Oke, Bu Indri, kita sudah melakukan kegiatan kemarin ya. Bu Indri juga sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Saya juga sudah masuk ke kelasnya Bu Indri untuk mengamati. Nah, kita sepakat hari ini ketemu untuk evaluasi gitu ya Bu Indri ya. Apa sih yang memang perlu untuk ditingkatkan dan hal apa yang sudah baik dan harus dikembangkan. Gitu Bu Indri ya. Iya, gitu. Setuju Bu Indri ya? Iya, setuju. Oke. Bu Indri, kemarin kita juga sudah sepakat ada beberapa poin yang akan Bu Indri kembangkan di pembelajaran yang Bu Indri laksanakan. Di antaranya adalah proses pembelajaran yang efektif dan melakukan asesmen gitu ya Bu Indri ya. Karena kalau tidak salah kemarin Bu Indri menyampaikan adalah masalahnya di antusiasme siswa. Iya. Nah, menurut Bu Indri bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bu Indri laksanakan kemarin? Terima kasih Bu Pipi. Sebelumnya proses pembelajaran yang ada di kelas saya itu sebenarnya kan kelas 1 itu anaknya kan seperti itu kurang antusias, kurang fokus dalam pembelajaran ya. Di sini saya ingin sekali meningkatkan proses pembelajaran yang efektif di kelas saya. Nah, yang pertama itu dalam segi persepsinya. Di sini lebih saya tekankan saya beri kegiatan ice breaking terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan supaya anak-anak itu bisa semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Terus anak-anak juga lebih semangat lah pokoknya. Terus respon dari anak-anak dengan adanya ice breaking yang sudah Bu Indri berikan bagaimana? Alhamdulillah anak-anak jadi lebih semangat dan siap dalam mengikuti pembelajaran yang akan saya laksanakan. Nah, setelah itu di sini saya juga ingin memperbaiki proses pembelajaran di kelas saya yang sebelumnya anak-anak itu ketika saya beri materi mereka lebih fokus untuk ngobrol, ramai, kejar-kejaran gitu ya. Ketika saya beri pembelajaran dengan metode ceramah lah ya. Penjelasan, biasanya anak-anak kalau diberi penjelasan itu kan kadang ramai sendiri kalau siswa kelas 1. Nah, di sini saya mengganti proses pembelajaran itu dengan metode bermain sambil belajar itu tadi, metode bervariasi. Nah, setelah saya melaksanakan itu, saya rasa hasilnya juga cukup lebih baik dari sebelumnya. Anak-anak bisa mengikuti pembelajaran itu dengan fun, dengan happy, tanpa mereka sadari mereka juga sedang belajar. Mereka antusias sekali. Semuanya ikut melaksanakan pembelajaran itu dengan fokus begitu ya. Jadi menurut Bu Indri anak jadi efektif, lebih fokus dan antusias dalam pembelajaran. Nah, dari metode yang sudah Bu Indri lakukan tadi kan tentang permainan ya dalam pembelajaran. Menurut Bu Indri apakah ada metode lain yang bisa digunakan untuk pembelajaran matematika tadi selain dengan permainan? Sebelum permainan itu ada metode saya beri media gambar gitu. Media gambar seperti kemarin itu kan pembelajaran matematika ya. Penjumlahan saya beri di situ ada gambar balon misalnya,
anak-anak ini berapa jumlah balonnya. Nah, anak-anak menjawab. Ya pakai metode gambar itu lah. Oke. Berarti selain dengan permainan juga ada Media media gambar. iya maksud saya. Berarti media gambar dan juga permainan tadi ya. Iya. Kemudian untuk asesmennya tadi Bu Indri bagaimana? Asesmennya di sini terkadang saya juga anak-anak saya suruh menulis. Nah, terkadang juga saya pakai asesmen itu LKPD. Jadi anak-anak saya beri lembar kerja yang berisi gambar, dan di situ nanti anak-anak mengerjakan LKPD itu. Terus bagaimana respon hasil dari pengerjaannya anak-anak dengan LKPD itu tadi Bu Indri? Bagi siswa yang memang tidak suka menulis, mereka akan lebih cepat dalam mengerjakan asesmen itu. Karena media gambar di situ kan tinggal menarik gitu aja tanpa banyak menulis. Ya di situ dia akan lebih cepat menyelesaikannya. Untuk siswa lain yang memang bisa menulis, bisa membaca, ya mereka lebih cepat dalam menyelesaikan, lebih cepat lagi. Jadi menurut Bu Indri sudah sesuai dengan target Bu Indri ya. Kalau kemarin kan saya pengen itu bisa angka 10 Bu Pipit untuk pembelajaran saya matematika yang ini. Nah, menurut Bu Indri ini sudah 10 atau masih di bawahnya 10? Tetap masih di bawahnya sih, tapi 8. Oke, 8. Ya, mungkin besok bisa lebih baik. Oke, hal apa yang membuat pembelajarannya Bu Indri masih ada di angka 8 gitu Ya, Bu kok Indri? nggak 10? Ya, gitu kok nggak ya. 10, kok masih 8? Iya. Apa yang masih menurut Bu Indri itu perlu untuk dikembangkan lagi? Ya mungkin perlu perlu memahami karakteristik siswa masing-masing juga. Kenapa mereka ya masih ada sih, kita kan nggak bisa membuat 38 siswa itu semuanya mengikuti pembelajaran. Tapi kan yang kita mau kan memang itu. Iya. Tapi masih ada aja siswa yang belum bisa mengikuti pembelajaran dengan efektif. Jadi memahami karakter Ya. siswanya tadi. Kira-kira bagaimana caranya Bu Indri untuk ke depan memahami karakter siswa tadi supaya nantinya bisa antusias dalam pembelajaran? Mana ya? Terkadang itu kan ada siswa yang dia itu bisa menulis, tapi dia itu tidak bisa membaca atau mengerjakan. Ya mungkin itu yang membuat agak lama mengerjakannya. Terus ada siswa itu yang memang dia itu aktif, nggak bisa ngobrol aja terus, walaupun udah diajak bermain, tapi ketika giliran temannya yang lain bermain, tetap dia kan bertingkah sendiri. Ya memang seperti itu ya mungkin anak-anak. Oke, jadi Bu Indri akan lebih memahami karakter siswa gitu ya, dengan berbagai macam karakter siswa tadi. Nah, apa yang akan Bu Indri lakukan ke depan dengan berbagai banyak karakter tadi supaya pembelajarannya itu lebih antusias siswa untuk mengikuti, siswanya lebih aktif lagi, meskipun beberapa karakter yang berbeda-beda itu biar pembelajarannya itu lebih baik lagi dari sebelumnya. Bagaimana? Mungkin lebih belajar mencari strategi lain, metode-metode yang lebih baik lah. Contohnya apa Bu Indri metode dan strateginya? Selain tadi permainan dan media gambar tadi ya Bu. Mungkin besok saya ingin mengajak anak-anak itu menonton video dengan media proyektor. Mungkin barangkali mereka bisa fokus melihat, mendengarkan pembelajaran itu mungkin lewat situ. Oke, jadi selain permainan tadi Bu Indri punya keinginan untuk menggunakan video. Iya, video Pembelajaran begitu ya Bu Indri ya. Kemudian untuk asesmennya tadi penilaiannya apakah
eh, perlu untuk menurut Bu Indri apakah masih perlu untuk dikembangkan lagi? Perlu Dalam hal apa Bu Indri yang perlu dikembangkan? dalam segi apa ya, segi memahami itu anak yang belum bisa membaca itu, bagaimana cara memberi asesmen terhadap anak itu. Terkadang itu dia kan nggak suka menulis. Oke. Nah, di sini saya berpikir gimana caranya anak ini tetap bisa mengerjakan, tetap mau mengerjakan tanpa tanpa menulis. Terkadang itu saya yang menuliskan, dia menjawab. Kalau hanya sekedar menjawab dia mau, tapi kalau disuruh menulis dari awal itu menulis soal Oke. itu memang dia cenderung nggak mau. Ya mungkin itu dia yang lebih saya pikir. Ya, jadi fokus kepada satu anak itu tadi ya, mencari penilaian yang tepat begitu Bu Indri ya. Iya. Kalau sekarang kira-kira menurut Bu Indri masih belum ketemu atau gimana Ya kalau untuk penilaiannya? Selain gambar tadi, iya, kalau melalui apakah ada cara lain gambar selain itu kan dia kan muda ya. Iya. Mungkin biasanya saya suruh maju menulis di papan, menarik gitu. Biasanya saya kasih kayak misalnya apa, soal ya? menjodohkan Oke. gitu biasanya. Berarti fokusnya hanya pada gambar saja ya. Selain dengan gambar mungkin ada hal lain. Secara misalnya interaksi, Ya tetap dia memang apa ya, setiap mau istirahat saya suruh, ya, saya ajari untuk membaca sih anak. tapi bagaimana kondisi siswanya tadi? Apakah dia itu bisa menjawab atau tidak bisa sama sekali? Bisa. Sebenarnya dia bisa. Oke. Kalau memang bisa kan mungkin ada metode lain. Kan maksud saya itu yang sekiranya tidak menulis menggunakan alat tulis, mungkin ada metode lain selain gambar atau menjodohkan yang tidak menggunakan alat Biasanya tulis. dia itu lebih suka kalau diajak membuat kerajinan. Oke. Ya, dia itu suka menggambar, mewarnai, itu dia antusias sekali. Berarti diberikan apa ya, tantangan untuk membuat sesuatu gitu Bu Indri ya, supaya dia lebih kreatif gitu ya. Mungkin Oke. seperti itu. Jadi penilaiannya mungkin kalau yang lain itu dengan gambar dan soal, untuk beberapa anak yang ini diberikan tugas untuk membuat suatu karya begitu. Oke Bu Indri, dari yang sudah Bu Indri sampaikan tadi, kemarin juga saya sudah mengamati kegiatannya Bu Indri ketika pembelajaran. Nah, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Bu Indri? Boleh, silakan. Oke, dari yang sudah saya amati kemarin itu ada beberapa hal. Karena kemarin kita fokus di proses pembelajaran dan juga asesmen. Jadi yang pertama adalah terkait dengan ice breaking. Ice breaking itu supaya tidak hanya diberikan ketika pra saja, ketika awal kegiatan pembelajaran, tetapi juga bisa dilakukan di pertengahan. Karena saya melihat kemarin ketika di pertengahan setelah permainan itu ya, anak-anak itu nggak fokus lagi. Nggak fokus lagi sehingga ketika ada kegiatan berikutnya itu harus membutuhkan waktunya lama untuk Bu Indri mengatur anak-anak lagi dan membuat anak-anak fokus itu butuh waktunya lama. Jadi kalau pengalaman saya di situ ice breaking-nya itu tidak hanya di mana di Awal pembelajaran. ya kan kemarin hanya di awal saja. Kemudian yang kedua, kemarin juga tadi Bu Indri menyampaikan bahwa ada media balon yang dituliskan di papan. Nah, itu kan berupa gambar. Kalau menurut saya, kalau hanya berupa gambar itu mungkin masih membuat anak-anak belum tertarik. Jadi kalau menurut saya harus diberikan hal-hal yang bersifat yang konkret begitu Bu Indri. Jadi mungkin bisa bercerita dengan aktivitas kegiatan sehari-hari yang dikaitkan dengan materi. Nah, kalau itu jadi kemarin yang saya amati itu. Jadi siswa masih ketika setelah bermain itu masih kurang fokus dan pengantar Bu Indri, pengantar materi menuju ke
menuju ke permainan itu masih perlu ditambah supaya anak itu bisa memahami, oh saya ini akan belajar tentang penjumlahan begitu. Jadi itu masukan dari saya, ada 2 poin. Gitu ya Bu Indri ya. Oke. Nah, dari yang sudah rencana yang sudah Bu Indri sampaikan tadi, saya menangkap ada yang pertama, Bu Indri akan lebih memahami karakter siswa. Begitu ya Bu Indri ya. Kemudian menggunakan metode yang lain seperti menonton video. Ya Bu Indri ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat asesmen penilaian yang untuk anak yang tidak bisa membaca tadi berbeda dari teman-teman yang lain. Yang lain itu lebih ke soal, yang ini lebih ke membuat karya, begitu ya Bu Indri ya. Nah, kira-kira kapan ini akan Bu Indri lakukan? Mungkin secepatnya. Secepatnya. Ya. Di pembelajaran berikutnya begitu ya. Apakah dengan materi yang sama atau materi yang berbeda? Materi yang berbeda tentunya. Pelajarannya juga berbeda ya. Iya. Oke. Kemudian apakah nanti Bu Indri membutuhkan seseorang untuk membantu partner lain untuk berkolaborasi atau bagaimana? Iya, ada. Di sini saya ada guru kelas 1 Bukus. Oke. Biasanya Bukus yang Teman saya ajak kolaborasi sharing, ya. iya. Oke. Jadi segera akan dilaksanakan ya. Saya juga nanti menunggu hasilnya Bu Indri ya. Bagaimana anak-anak kalau nonton video itu gimana? Iya. Apakah mereka lebih Iya. antusias atau masih tidak bisa fokus? Saya tunggu ceritanya Bu Indri lagi ya besok. Oke. Bu Indri, saya kira cukup untuk percakapan kita pada hari ini ya. Sudah banyak sekali yang Bu Indri sampaikan dan semoga pembelajarannya juga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Indri, sukses untuk Bu Indri. Terima kasih juga Bu Titi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.